Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ada satu kuasa yang tak dapat dilawan oleh apapun juga. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu menandingi kuasa itu. Apa kuasa itu? Yaitu love. Kasih mengalahkan segalanya. Karena kasih, kita bisa berkata, "Hei maut, di mana sengatmu?" Sengat maut ialah dosa, dan akibat daripada dosa adalah kematian yang kekal. Karena itu, milikilah kasih. Tanpa kasih, kita binasa. Tanpa kasih di dalam hidup kita, kita akan binasa. Karena itu hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Orang yang mengasihi Allah akan mengenal Allah. Orang yang tidak mengasihi Allah, dia pasti tidak akan mengenal Allah. Karena itu pembacaan dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Sebenarnya ini seluruhnya, tapi saya mengambil hanya 7 dan 8, dan di rumah kita bisa melanjutkan. Di situ dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dan mengenal Allah. Mungkin teman-teman bisa membaca bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3, go. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Please. Setiap orang yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Karena itu mengasihi adalah salah satu persyaratan untuk kita bisa mengenal Allah. Mengapa? Karena Allah itu kasih. Dan untuk kita mengenal Allah, kita harus menggunakan bahasa kasih dalam hidup kita. Tanpa kita menggunakan bahasa kasih dalam hidup kita, pasti dijamin kita tidak bisa mengenal Allah. Karena itu di dalam kita mau mengenal Allah, janganlah kita menggunakan kasih eros, kasih manusia. Karena kasih manusia itu tidak bisa membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah
kita harus menggunakan bahasa kasih, karena Allah itu kasih, yaitu kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang abadi. Kasih agape adalah kasih yang sempurna. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban. Karena itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Kasih manusia adalah kasih jikalau, ya. Jikalau engkau mengasihi saya, maka saya pun akan mengasihi engkau. Jikalau engkau mengampuni saya, maka saya pun akan mengampuni engkau. Itu kasih manusia. Sehingga di dalam manusia mengoperasikan kasihnya, dia melakukan dengan kasih pura-pura. Atau yang biasa lebih kasar orang bilang kasih munafik. Di depan dia, oh, halo bos. Di belakang tidak akan mengenal. Kasih Allah adalah kasih walaupun manusia berdosa, Yesus turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Walaupun engkau tidak mengasihi saya, walaupun engkau gosip saya, ngomong saya, bicara saya tetap mengasihi engkau. Walaupun Papa tidak sayang saya tetap mengasihi Papa. Walaupun Mama tidak mengasihi saya, engkau, Mama adalah Mama saya. Kalau kita bisa menerapkan hal ini dalam hidup kita, kita akan mengenal siapa Allah kita. Karena Allah kita mengasihi kita dengan walaupun. Kalau Allah kita mengasihi dengan kata jikalau engkau suci, jikalau engkau kudus, jikalau engkau berkenan di hatiku, saya akan kasih masuk kau dalam kerajaan surga. Itu berarti kita semua tempatnya di neraka. Karena tidak ada satu manusia pun yang mampu melakukan seluruh perintah Tuhan. Mengapa manusia tidak bisa melakukan? Karena benih yang ada dalam diri kita adalah benih dosa. Benih dosa itu di dalamnya terdapat benih kasih yang pura-pura, yang ditaburkan setan iblis. Setan tahu bahwa Yesus itu sumber, Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Karena itu dia memanipulasi kasih itu dengan kasih pura-pura. Pura-pura sok baik, pura-pura datang melayani, pura-pura seperti malaikat di depan umum. Tetapi ternyata dia adalah malaikat terang, pura-pura. Kenapa itu terjadi? Karena benih dosa. Makanya firman Tuhan tadi katakan, semua orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Dan itu hari ini ada yang belum dilahirkan dari Allah, harus dilahirkan kembali. Supaya benih yang ditaburkan itu adalah benih kasih yang benar, benih kasih yang sempurna, benih kasih yang abadi, benih kasih yang rela berkorban. Orang kalau jatuh cinta itu pasti rela berkorban. Patris bangun pagi ya jam 3 ya, pasti sebelum jam 3 jam 4 sudah bangun. Jam 4, jam 2, jam 1 sudah. Ya, saya ngomong kata Patris, asli ada 2 Patris ya. Ya, antara salah satu, di antara dua-dua semuanya jadi habis. Ya. Di
tidak akan berkorban, bahkan apa-apa. Laut ku seberangi, gunung ku daki. Itu maka kalau memang itu kasih dari Allah, pasti laut dia serbangi, gunung pasti dia daki. Tetapi kalau itu kasih yang lahir dari hati manusia yang berdosa, itu namanya putar balik. Putar dan dibalik. Coba kita lihat ayat di dalam, Pastor John bisa membacanya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Langsung terjemahkan. Oh haleluya. Oh pendusta. Ya. Jadi orang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya. Dia adalah seorang pendusta. Siapa bapak pendusta kita? Bukan kita. Bapak pendusta. Siapa bapak pendusta itu? Setan. Karena munafik. Setan itu menaburkan benih kasih munafik, benih kasih yang palsu. Dia memalsukan kasih Allah dengan memasukkan, sehingga kita terkecoh di dalam kehidupan kita. Karena itu, mengapa kita harus saling mengasihi? Yang pertama, kita lihat di situ bahwa kasih itu adalah merupakan dasar. Love is foundation for us the know God. Ya begitu kok Pak Jan. Ya Pak sudah. Kasih adalah dasar atau fondasi untuk kita mengenal Allah. Kalau namanya dasar, ini gedung ini bisa dia berdiri kokoh kuat kalau dia memiliki dasar yang kuat. Badai, gelombang, orang mau datang salam kiri, salam kanan, salam kiri, kita akan tetap kokoh. Jesus is my love. Ya, Yesus adalah kekasih saya. Not you. Bolong waktunya ya. Ya. Dasar seperti kalau kita punya bangsa Indonesia, dasar hukum kita itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Saya guru PKN dan saya tolong menjelaskan sedikit. Ya, mau jadi hakim, ya mau jadi polisi, tentara harus tahu dasar. Supaya di dalam menegakkan hukum itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar. Semua produk hukum, aturan hukum, bahkan yang dibuat keputusan presiden sekalipun tidak didasarkan pada Undang-Undang Dasar, hukum itu batal dengan sendiri. Begitu juga, coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 40. Di situ dikatakan pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para imam, para nabi. Kedua hukum, maksudnya hukum mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi itu, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kedua hukum ini merupakan dasar di dalam semua kita melaksanakan hukum Taurat, kitab Kejadian sampai Ulangan, maupun mulai dari Yosua sampai Nehemia, bahkan setelah masuk perjanjian baru Matius sampai Wahyu, semuanya harus didasarkan di atas kasih. Karena itu kasih tak terkalahkan. Amin. Korintus berkata, tinggal iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar itulah kasih.
Beri kemuliaan bagi kasih kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita, Tuhan kita, Raja kita, penebus kita. Dialah kasih itu. Berbahagialah anak yang sudah mendapatkan kasih itu. Dan bagi yang belum menerima kasih itu, jangan takut. Hari ini pun buka hatimu untuk mengundang sang kasih abadi itu. Tinggal berkuasa memelihara hidupmu. Amin. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kasih diperlukan untuk kita mengenal Allah. Walaupun kita punya pengetahuan Alkitab yang lengkap, sekolah teologi, hafal mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ada semua dalam otak. Tidak menjamin kita mengenal Tuhan. Tidak menjamin kita mengenal. Ini saya ngomong ini kemudian pulang pemurid kakak pembina baca Alkitab. Itu Pak Dante bilang tidak menjamin kita kenal Tuhan. Ya salah, itu juga kasih yang salah itu. Ya, justru harus lebih. Namanya kalau kita cinta, kan dia kasih, kita mengasihi dia, kita cinta orang itu. Baca surat cintanya sampai saya punya anak murid, kebetulan dia waktu saya di Rote tinggal di Mes Guru. Dia sudah kelas 9, kalau waktu itu kelas 3. Suruh tinggal di Mes itu untuk belajar, bukan belajar, baca surat cinta. Nyongnya kasih surat cinta pakai bahasa Inggris, tulisnya salah lagi. Saya tidak tahu bahasa Inggris juga. Tapi namanya my darling, artinya MY, ya kan darling. Dia tulis super me darling, dia pakai MIE darling. Wah anaknya, wah happy karena cinta kunyit. Saya panggil, aduh anak, kau kelas 9, kelas 3, nyomu tidak sekolah. Wah, kau menikmati ini bahasa midani. Wow, horabasikarabah. Saya harap yang ikut, semua yang ikut yes, jangan sampai dapat surat cinta midani. Kau berbahagia, ku berbahagia. Yakin teguh, ya ampun, ikut yes me darling. Ampun. Ya. Harus. Karena tanpa kasih, walaupun kita punya pengetahuan yang banyak, kita tidak akan mengenal. Pengetahuan yang kita dapatkan yang banyak itu harus diterapkan di dalam kasih. Harus dilakukan di dalam kasih. Mari kita baca firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia kerjaan surga. Ini saya tambahin, kerjaan surga saya tambahin, saya minta maaf. Ya. Dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jikalau aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lanjut. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku dibakar. Wow. Tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Paham? Semua yang kita lakukan, jadi pemimpin pujian, jadi pemain musik baik dari bass, melodi maupun drum,
jadi pengkhotbah seperti saya hari ini. Semua jadi asal, bahkan yang tidak jadi apa-apa pun. Tapi main tamborin. Karena saya bilang percuma kita dari Osao datang sini, kemudian kita pun hidup begini, percuma. Tiap hari, kira-kira satu kali naik mobil itu 300.000. Tiap hari korban waktu sudah semua sudah. Bahkan kalau bisa saya tidur di gereja ini. Ya. Tapi semua yang saya lakukan ini tanpa kasih, tanpa mengasihi Tuhan. Lewat saya sayang kalian semua. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Bahkan saya makin setuju ya. Coba kita baca di Matius 7. Horabasika rabasika. Minta maaf semua yang Tuhan mau kita lakukan. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari yang terakhir, pada hari terakhir, ini waktunya, ini saatnya. Kita pun masa ini masa terakhir Tuhan Yesus datang. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan coba-coba datang pada Tuhan. Tuhan, tiap hari saya bermain gitar dari ibadah 1 sampai semua belum pulang, saya baru belum pulang juga. Setelah habis ini Pak Johnson bilang mesti pemuritan, saya ikut pemuritan sampai pemuritan mesti penginjilan, PIK. Tuhan, tanpa kasih. Orang-orang ini datang kepada Tuhan, bukankah saya bernubuat demi namamu? Tuhan bilang saya tidak akan halang kau. Kenapa? Karena tidak melakukannya dalam kasih. Kasih is segala-galanya. All is well. Segala-galanya. Ya. Haleluya. Kasih. Pak Omri bisa tinggalkan Malaka. Itu karena kasih. Karena itu melayani dengan kasih. Semua orang yang melayani dalam kasih tidak terpaksa. Patris main kita. Pak Omri main. Tidak. Saya tidak main. Ya ampun. Kau kira-kira kau bermain itu untuk untuk Bapak John, untuk Bapak Penatua? Itu terlalu kecil. Semua yang kau lakukan itu untuk Tuhan, Raja yang sumber kasih, yang datang waktu kau jahat, dia datang mati untuk kau. Jangan diam. Jangan datang duduk diam dan pulang. Buat sesuatu. Pekerjaan yang kecil. Ini saya sudah menyimpang sedikit tapi ya ada hubungannya. Ada satu kali sang pendeta Kim Tuhan bawa ke surga. Ketika di surga, saya singkatkan cerita ini, dia ketemu dengan jemaatnya yang dia selama waktu dia jadi gembala tidak pernah tegur-tegur. Dia tanya, dia ketemu jemaat, dikenal jemaatnya saya. Kemudian dia tanya, itu rumahnya siapa? Itu ibu, itu. Wow, dahsyat sekali. Dia dalam hati, pasti saya punya lebih megah. Tuhan bawa ke tempat satu, rumahnya baru bangun, belum plester.
baru koseng, bolong atap. Siapa pun? Lupu. Pendeta besar, menyembuhkan orang, membebaskan orang, menangkan banyak orang jiwa. Rumahnya belum jelas. Iya, dia kan mati. Mati jadi rohnya bawa ke surga. Tuhan bilang, jangan kecewa, karena di surga tidak ada kecewa. Karena itu masih ada simpan kekecewaan, masih tinggal di bumi. Di surga tidak ada, masih tinggal. Tuhan suruh pulang. Baik pulang, bolong kiamat, kasih kiamat, kau pergi mana lagi? Tepuk tangan untuk Tuhan. Hei, harus. Lu pulang berubah untuk kumpul bahan. Mau mewah, kumpul bahan yang mewah. Jangan kumpul daun, jangan kumpul rumput itu. Main gitar, persetan. Itu rumput. Hemat capek, rumput. Kira-kira Tuhan tidak capek pikul salib itu, Tuhan tidak capek. Tuhan capek tidak? Kira-kira Tuhan capek tidak? Yang ganteng-ganteng, duduk. Ibadah ini bukan datang gereja, ini bukan datang store muka. Kumpul bahan, bikin rumah di surga. Kalau rumahmu megah di bumi, kau harus menikmati megah di surga. Jangan sampai kau di surga kau rumah jelek di bumi yang itu fana. Amin. Kumpul rumah yang megah di surga saja. Ya. Amin. Amin. Ya, harus semangat supaya saya tahu bahwa kau mau berubah. Jadi kemudian Tuhan bilang pulang sudah, orang mau kubur selalu. Pas malaikat tolak dia masuk sambil pas mau takut dia tolak. Hai saya boleh mati, orang lari, orang pikir hantu. Saya masih hidup ini. Ya itu singkat ceritanya. Kumpul bahan. Aser itu kumpul bahan, doa mendo itu kumpul bahan. Bukan ini tidak, ini Bapak ya penatua John Panggilain buat ini untuk kita kumpul bahan. Doa dengan tidak sombong-sombong, emas. Nanti kalian baca di Korintus itu ya. Saya tidak buka baca itu sudah satu kali, nanti baru disampaikan. Itu ada beberapa bahan yang terbuat dari emas, perak, dan permata. Itu waktu api datang tidak terbakar. Justru api datang dia semakin berkilau. Ini bahan. Kalau anak-anak semua mau rindu rumahnya ketika ke surga terbuat dari emas, perak, dan permata, rendah hati. Jangan sombong, punya skill, kemudian merasa bahwa kau tidak ada di sini, pujian penyembahan tidak berjalan. Tuhan bisa rubah ini musik, menyanyi sendiri. Di tengah sudah. Pemain musik jangan sombong. Jangan sombong. Tuhan bisa rubah. Ini gitar melodi sendiri kita. The name of is power. Name is healing ya. Dalam nama Yesus yang kesembuh ya. Tuhan bisa buat ini. Siapa bisa bayangkan keledai bisa ngomong pakai bahasa manusia? Pernah baca di Alkitab keledai ngomong bahasa manusia? Pernah? Tidak pernah kan? Ya kalau belum mengenal Tuhan Yesus dengan membaca Alkitab. Baik, jangan terlalu banyak kan, saya di waktu 40 menit saja ya. Oke, saya akan coba lari secara speed. Ya, kemarin Pak Pastor John sudah menyampaikan. Karena itu kenapa Tuhan Yesus harus bertanya kepada Petrus, do you truly love me? Oh, ya bisa juga ya Pak John. Truly, ya, truly. Ya, begitu juga. Ya, apakah engkau mengasihi aku? What do you say, Peter? Apa jawabmu anak yes? Peter yang ada ini sekarang Peter. Tuhan ditanya Petrus yang sudah mati ada di surga sana.
Yang sekarang ini Peter-Peter yang ada di sini. Jangan hanya Ardan saja yang pimpin pujian sini, masih ada banyak Ardan-Ardan yang ada di sini ya. Nona Nahak juga ya. Jangan hanya yang pemain musiknya ini saja, masih banyak latihan. Amin. Apa jawabmu? Kalau Tuhan ini bukan kalau Tuhan sekarang bertanya, karena Tuhan itu firman Tuhan. Sekarang dia ngomong, sekarang lagi ngomong, Tuhan lagi ngomong. Bukan pada Hanca yang ngomong, Tuhan Yesus yang ngomong. Apakah engkau mengasihiku? Do you love me? Do you truly love me? Ya sama saja, ya toh? Do you love me? Apakah engkau mengasihi? Tuhan Yesus bukan me ini. Kan ini sudah ada yang punya. Ya Pak, harus berita betul bahwa yang ini sudah ada yang punya, ada Yesus yang punya dan yang satu yang punya. Saya mau dengar apa jawabmu. Bukan saya, Tuhan Yesus mau dengar. Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Yesnya tidak berjelas. Coba pacarmu tanya, apakah engkau mengasihi? Ya, saya mengasihi engkau. Tuhan Yesus itu sumber kasih. Masa? Sekarang, ya ini serius. Tuhan Yesus bertanya, do you love me? Yes, I do. Ya? Yes. Yes. You know that I love you, Jesus. Ya? Ya, saya mengasihi engkau Tuhan. Saya bahasa Inggris, kita ada juga bahasa Inggris. Saya hafal supaya jangan kalah dengan kalian yang masih muda. Salah ngomong lapis saja. Rabasika. Amin. Sekali lagi, apakah engkau mengasihi Yesus? Saya tidak lihat lagi ada yang tidak mengumpulkan bahan. Kumpul bahan. Jangan tidur rumah, kumpul bahan. Apa yang bisa kau buat? Saya punya teman namanya Ruben Malepada. Kita bersama-sama bertumbuh di jemaat ini. Dia datang gereja sini, dia punya mata seperti Raja Wali. Dia lihat kotor di situ, dia ambil sapu-sapu. Dia pergi ke WC sana, dia kasih bersih. Dia ketika mau Yesus minta duit di tempat di gereja, kan mesti bayar untuk pendaftaran Yesus. Dia tes 1 kali saja. Tamat dia tes lulus. Sekarang dia guru di pusat Mawasan. Seorang pendoa syafaat, takut Tuhan, luar biasa. Saya belajar rendah hati dari dia. Kita dulu mau pimpin pujian ini bukan langsung pimpin pujian, lapel. Itu di Jalan Tempelo tuh ibadahnya jam 2, jam 12 saya sudah lari. Kalau dapat tugas mesti lari, pipel bagi persilan. Bukan datang jadi bos, lipat tangan seperti manajer, tidak dapat upah. Upahnya terbakar. Ya, paham? Tuhan Yesus